Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lulu Mutiara Zahro dengan NIM 214800125 PN 17355. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik tahun angkatan 2021. Penugasan ini dibuat guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Pertanian B yang diampu oleh Bapak Irwan Endrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia. Saya akan memaparkan kembali mengenai penelitian yang sudah didiskusikan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 18, dengan materi penelitian mengenai pengaruh media tanaman gedebok pisang terhadap pertumbuhan tanaman sawi pahit. Berikut ini merupakan jurnal yang digunakan. Selanjutnya, untuk menjawab poin-poin soal nomor 1 yang diberikan oleh Bapak Irwan, saya sajikan dalam outline presentasi sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan penelitian, kemudian jenis data dan sumbernya, selanjutnya alasan pengumpulan data, teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk, kemudian uji hipotesis yang digunakan yang akan menjawab mengenai bagaimana H0 dan H1 didefinisikan dan bagaimana hasil uji hipotesisnya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian yang dirujuk. Langsung saja ke poin pembahasan yang pertama, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini dilaksanakan adalah untuk melihat pengaruh dari media tanam gedebok pisang terhadap pertumbuhan tanaman sawi pahit. Poin pembahasan selanjutnya yaitu jenis data dan sumbernya. Jenis data dari penelitian ini adalah primer dengan eksperimen dan bersifat kuantitatif dengan desain percobaan rancangan acak lengkap atau RAL. Jenis data primer yang dimaksud adalah data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara, sehingga data yang didapat berupa data mentah. Kemudian bersifat kuantitatif artinya adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang biasanya dinyatakan dalam bentuk bilangan maupun angka. Kemudian rancangan acak atau RAL, rancangan acak lengkap atau RAL merupakan rancangan lapangan pada suatu lokasi yang homogen. Rancangan ini dikatakan acak karena setiap satuan percobaan mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan perlakuan dan dikatakan lengkap karena seluruh perlakuan yang dirancang dalam percobaan tersebut digunakan. Kemudian sumber data untuk penelitian ini adalah eksperimen dengan pengukuran setiap minggu pada sawi pahit dari setiap media tanaman yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu alasan pengumpulan data. Data rata-rata tinggi tanaman dan jumlah helai daun dikumpulkan
untuk mengukur pengaruh media tanam gedebok pisang terhadap pertumbuhan tanaman sawi pahit. Selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non-probability sampling dengan jenis teknik sampling jenuh. Seperti yang sudah kita pelajari, non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggotanya. Non-probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang sifatnya subjektif. Kemudian untuk sampling jenuh sendiri merupakan teknik penentuan sampel yang apabila semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 40 tanaman sawi pahit. Kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu uji hipotesis. Sebelum pembahasan uji hipotesis, kita harus mengetahui makna dari hipotesis itu sendiri. Hipotesis merupakan pernyataan hubungan antar dua variabel atau lebih yang sifatnya sementara, dugaan, atau yang masih lemah. Uji hipotesis ini dapat dianalisis menggunakan ANOVA yang memberikan indikasi mengenai ada atau tidaknya beda antara rata-rata dari seluruh perlakuan. Kriteria dari hipotesis ini adalah sebagai berikut. Apabila nilai S-nya lebih dari 0,05, maka dikatakan sebagai tidak signifikan. Begitupun sebaliknya, apabila nilai S-sim kurang dari 0,05, maka itu signifikan. Kemudian apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dan sebaliknya, nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Menuju ke pembahasan hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu mengenai tinggi tanaman sawi pahit. Tabel hasil uji hipotesis pada tinggi sawi pahit di bawah ini menunjukkan bahwa F dengan nilai 3,962 lebih besar dibandingkan F tabel, yaitu 3,06, dan nilai S-nya 0,036 yang artinya kurang dari 0,05. Sesuai dengan kriteria hipotesis yang sudah disebutkan tadi, apabila F hitungnya lebih besar dari F tabel dan dikatakan signifikan karena hasil S-nya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 dapat diterima sedangkan H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah media tanaman gedebok pisang ini mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan sawi pahit. Untuk data-datanya dapat dilihat dari tabel 4.3 sebagai berikut. Kemudian,
Untuk hasil uji hipotesis yang kedua, yaitu mengenai jumlah helai daun, berdasarkan tabel hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai SIM-nya 0,049 yang kurang dari 0,05. Serta diperoleh nilai F hitung 3,529 yang lebih besar dari F tabel, yaitu 3,06. Artinya media tanaman gerbok pisang ini berpengaruh terhadap pertumbuhan sawi pahit. Berikut merupakan tabel hasil uji hipotesis pada jumlah helai daun. Kemudian menuju ke pembahasan poin terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan gedebok pisang sebagai media tanaman pada sawi pahit mempengaruhi pertambahan jumlah helai daun dan pertambahan tinggi tanaman sawi pahit dibandingkan pada media tanaman polybag, dibuktikan dengan uji hipotesis yang telah dilakukan. Perbedaan hasil diakibatkan oleh kandungan unsur hara yang dimiliki oleh gedebok pisang. Di antaranya adalah nitrogen, kalium, potasium, dan beberapa unsur hara lainnya. Hal lain yang dapat mempengaruhi adalah hal lain yang dipengaruhi oleh media tanaman gedebok pisang dan sifatnya menguntungkan, yaitu adalah intensitas penyiraman. Pada media tanaman gedebok pisang, intensitas penyiraman yang dilakukan adalah sekali dalam 2 hari. Dan yang lebih istimewanya lagi dari penggunaan media tanaman gedebok pisang ini adalah ramah lingkungan, mudah, dan dapat diperoleh dengan jumlah yang banyak di sekitar kita. Mengingat banyak tanaman pisang yang tumbuh di sekitar kita. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 2 yang diberikan oleh Bapak Irwan mengenai margin of error dan arti dari alfa sama dengan 5%. Mengenai konsep margin of error sendiri, margin of error merupakan margin kesalahan yang menunjukkan perkiraan presentasi atau perkiraan interval yang mengelilingi tebakan yang terkait dengan nilai sebenarnya dari populasi. Dapat disederhanakan seperti ini. Konsep margin of error menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel dalam survei yang dilakukan oleh peneliti. Semakin besar presentasi margin of error, maka semakin jauh pula suatu sampel tersebut dapat mewakili populasinya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil margin of error, maka semakin dekat pula suatu sampel dalam mewakili populasi sesungguhnya. Tapi dapat diingat bahwa margin of error yang lebih rendah belum bisa menjamin suatu survei lebih kredibel dibandingkan dengan survei lainnya. Hal itu dikarenakan margin of error ini hanya membatasi besar kesalahan maksimal yang ada dalam survei. Kemudian untuk informasi tambahan, beberapa faktor yang mempengaruhi nilai margin of error, di antaranya adalah ukuran populasi dan cara pengambilan sampel. Tetapi faktor yang menjadi pengaruh besar dari margin of error merupakan jumlah sampel.
Selanjutnya, pembahasan mengenai arti dari alfa sama dengan 5%. Alfa ini merupakan lambang dari margin of error itu sendiri. Maka artinya margin of error sama dengan 5% ialah kesalahan yang terjadi pada pengambilan sampel dalam survei yang dilakukan oleh peneliti hanya boleh maksimal 5%. Angka 5% ini memang sudah umum digunakan oleh para peneliti. Kemudian melanjutkan soal nomor 2, yaitu apabila diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, maka tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Dalam perhitungan kali ini, saya menggunakan rumus Taro-Yamane dengan rumus sebagai berikut: N kecil sama dengan N besar dibagi dengan N besar dikali D kuadrat plus 1. Dengan N kecil merupakan jumlah sampel yang kita cari, kemudian N besar merupakan jumlah populasi, dan D kecil merupakan level signifikansi yang diinginkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada umumnya biasanya 0,05 digunakan dalam bidang non-eksak dan 0,01 yang digunakan dalam bidang eksakta. Untuk menjawab soal tadi, dapat dimasukkan pada rumus Taro-Yamane tadi dengan N kecil, jumlah sampel yang kita cari, sama dengan N besar, yaitu jumlah populasi yang sudah diketahui yaitu 1000, dibagi dengan jumlah populasi dikali dengan D kuadrat plus 1. Tinggal dimasukkan angkanya, 1000 dibagi dengan 1000 dikali dengan 0,05 yang dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan 1. Dapat diperoleh 1000 dibagi dengan 1000 dikali 0,0025 plus 1, yang mana 1000 dikali 0,0025 ini memperoleh hasil 2,5. Maka 1000 dibagi 2,5 plus 1, yaitu 1000 dibagi 3,5, yang mendapatkan hasil 285,71 sekian, dan dapat dibulatkan menjadi 286. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 286. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang sudah saya uraikan, saya dan teman-teman sendiri dapat memahami materi mengenai teknik pengambilan sampel, penentuan jumlah sampel, dan konsep-konsep pada pengambilan sampel. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.